hari ini kita masih menikmati kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beribadah bagi kita semuanya. Biarlah kiranya berkat Syabat terus ada dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita percaya, orang yang percaya kepada Adonai, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena kita menyerahkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Dia. Kita percaya apapun keadaan kita saat ini, Dia akan terus ada bagi kita. Masalah kita bukan akan hilang, tetapi kita percaya Dia akan memberikan solusi untuk setiap masalah kita, dan kita akan terus dipegang teguh tangan kita untuk kita tidak akan pernah jatuh. Kita bersyukur hari ini di Syabat ini kita masih bisa bersama-sama beribadah di Mikra Kodes ini. Kita memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan dari tempat ini, dan Dia disukakan. Terima kasih ya Adonai yang besar. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan, anugerah dan kebesaran-Mu bagi kami. Kami percaya Bapa, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan kami, dan juga bukan karena mau kami Bapa, tapi kami tahu Engkau mau memilih kami dari sekian juta orang di muka bumi ini. Dan kami percaya Tuhan, Bapa yang kami sembah, Bapa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakov, itu yang kami sembah hari ini. Dan kami percaya Dia akan selalu setia dan tepat di setiap janji-janjinya. Kami boleh berubah akan setiap janji kami Bapa. Kami boleh tidak taat, tidak menepati setiap janji kami, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah, Adonai yang besar, Raja Maha Besar. Kami percaya Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Bapa, dan kami mau mengucap syukur hari ini sebab Engkau ada di tempat ini. Kami menolak setiap kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Mesias Yesus Mesir. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tempat ini. Biarlah oleh karena kemurahan-Mu Bapa, Engkau terus ada menuntun dan memelihara kehidupan kami sampai pada kesudahan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji Engkau. Kami mau memuji Engkau ya Yesus, Juru Selamat kami, kebenaran kami. Haleluya. Kami puja
Bapak Ibu sekalian, hari ini kita lanjutkan kemarin balasannya apa? Ada Imam Fayetse, jadi waktu saya ya Fayetse, dan hari ini Fayislah berarti and he sent, dan dia mengutus. Bapak Ibu sekalian, apa yang diutus? Ini pembacaannya dari Bereshit 25 sampai 28. Sorry, bukan 32. Iya. Artinya Bapak menyimak ya. Ya, saya beri judul parasat hari ini, pohon beringin menimpa kedai, menabur angin menuai badai. Itu yang kira-kira gimana, cakep gitu. Ya, kita lihat peristiwa ini Bapak Ibu saudara, Yakov dan Esau ya saudaranya. Pengen lihat wajahnya Yakov dan Esau, silakan ditunjukkan Bapak Ibu sekalian. Yang dia pakai tali, pakai kipah juga. Saya hari ini nggak pakai kipah lupa, tapi sebenarnya kipah itu artinya we fear God. Kami takut tentang Tuhan, dan di atas kepala saya itu ada otoritas. Yang ini seperti payung itu ya, dari bawah istri atau wanita, di atasnya suami atau pria, di atasnya Mesias Yeshua, dan di atasnya ada Elohim. Nah ini surah hierarkis. Dan kalau kita memakai kipah bukan musuh jadi Yahudi Bapak Ibu sekalian, tetapi kita mau tunduk pada perintah Tuhan, bahwa kita submit kepada otoritas di atas kita, yaitu Mesias Yesus. Ya Bapak Ibu sekalian, nah ini dia, keduanya memang sama bewok yang orang sana ya saudara. Cuman bedanya Esau ini kulitnya merah dan berbulu hairy ya, tapi Yakov lebih mulus kayak saya begini ya Pak. Nah Bapak Ibu sekalian, kenapa judul menabur angin menuai badai? Ini peristiwa waktu terjadi drama ketika Yakov di tendanya itu sedang memasak apa? Ya, acak merah, apa namanya? Lentil. Nah, itu terjadi seperti itu. Kamu berikan aku itu makanan itu karena aku kelaparan gitu ya. Lalu Yakovnya bersiasat, oke boleh makan, tapi bukan hak kesulungan ya. Dan bagi Esau ya, buat apa hak kesulungan ya, nggak penting, yang penting aku makan dan aku bisa hidup. Tapi rupanya Yakov ini memang beda, dia kelihatannya tulus tapi nanti tulus ya. Waktu dia mau keluar dari kandungan itu, dia pegang apa? Tumit. Jadi arti Yakov tuh pemegang tumit. Dari kata ekef itu ya, tumit. Yakov tuh pemegang tumit. Bukan cacing apa? Yang di penipu atau cacing apalah gitu ya. Enggak begitu dalam pemikiran kitab suci, enggak. Dia pemegang tumit. Ya. Artinya apa? Ya seperti yang baru ya, boleh saya review sebentar, bahwa si yang lebih muda ini mati, tetapi ketika dia pegang tumit itu akan hidup. Demikian juga sebenarnya ini arti profetik bahwa Israel akan hidup ketika dia punya kills ya, tumit dari Esau. Nah, gambaran kemarin yang sempat kita diskusikan dengan Pak Parno, bahwa Esau itu gambaran dari Christianity ya, sedangkan Yakov ini Judaism. Nah, Israel akan hidup sesuai dengan Roma 11 ketika dia take hold tumit dari Esau. Nah, Esau ini sebenarnya gambaran juga Mesias ya, Mesias ben Yosef. Jadi bangsa Israel sampai hari ini belum rela menerima Mesias itu, Mesias ben Yosef. Dia maunya Mesias
Ben David, ya, ini Mesias yang raja. Ya. Nah, kata raja itu kemarin Pak Ben bilang raja, kata surga itu bisa didefinisikan dengan dua kata, yaitu Malkut Hasyamaim atau Malkut Elohim. Bagi kita memakai serapan bahasa jadi surga itu nggak apa-apa, karena kita tinggal di sini. Seperti GKMI masih pakai G di depannya. Nah, itu artinya apa? Kita memang ada di bangsa ini dan kita sedang mau menjangkau, reach out, ya. Kita tidak berpaham atau berposisi ekstrim, enggak. Tapi kita dengan persuasif, kita dengan lembut, kita tidak memangkas mimbar, ya. Kita sedang melihat banyak hal yang seperti yang saya sering katakan bahwa pengagum nama Sabda Nemon ini itu tampilannya sangat bagus. Jadi sampai hari ini maka orang jadi resist, menolak, ya. Dan itu tidak positif, Bapak sekalian. Itu merugikan penyebaran, ya. Karena mendengar itu, melihat tingkah laku kita, mereka sudah takut, ya, ngepet, ya. Apalagi pakai bahasa Ibrani, pakai tali ini, pakai kipar, pakai kadang pakai sit gitu, ya. Itu membuat orang lain jadi ngepet. Jadi akhirnya muncul, oh menjadi Yahudi, ya. Oh mau Yahudikan Indonesia, ya, seperti ini. Nah, kita pelan-pelan dengan wisdom, yaitu hikmah yang Tuhan berikan bagi kita melangkah. Jadi orang bukan apa yang kita katakan, tetapi apa yang kita lakukan itu yang diteladani orang, ya. Jadi karena itu kita boleh memilih. Kita tahu kebenaran, kita tahu yang original, kita ambil, ya, kita pilih. Tetapi kita tidak menyalahkan atau menuding atau mengkondem yang lain yang tidak sepaham dengan kita, ya. Oke, Bapak Saudara sekalian, jadi Yaakov dia memang dipilih untuk menjadi posisi dari garis perjanjian, ya. Sedangkan Esau tidak. Sama halnya dengan Yitzhak kakeknya, ya, dengan Ismail. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka, Tuhan tetap memberkati, ya. Tuhan tidak membiarkan mereka saling menindas, tidak, Bapak Saudara. Tapi dalam hal pilihan, Tuhan punya hak prerogatif untuk memilih. Demikian pula kita, Bapak Saudara, yang ada di sini, yang sedikit, ya, kawanan kecil ini. Itu karena apa? Karena pilihan Tuhan. Amin. Amin, Bapak. Kita nggak pernah tahu. Saya juga apalagi nggak pernah tahu. Saya tertutup pokoknya, ya. Tapi akhirnya tangan Tuhan itu intervensi, ya, menjamah saya, dibawa saya sampai hari ini. Maka saya akan katakan Ebenezer, ya. Eben itu batu, Ezer pertolongan, batu pertolongan, artinya sampai di sini karena pertolongan Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang menolong. Oke, nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat parasha ini, ya, ada banyak bagian-bagian yang akan kita pelajari, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan itu punya rancangan yang indah bagi setiap umatnya, terutama kita sebagai pribadi. Itu unik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, unik. Jadi kita diperlukan tunduk sempit kepada ketentuan atau pemilihan dari Tuhan. Nah, seperti Yaakov ini, ya, Bapak Saudara, ya. Nah, Yaakov ini ketika dia merasa bersalah, ya, feeling guilty, ya, karena melakukan penipuan atau ngakali itu, ya. Tapi ini bukan karena keinginan dia sendiri, Bapak Saudara, ya, karena ibunya juga memberi advice, ya, supaya melakukan itu. Dan memang ternyata Tuhan memang sudah menggariskan, jadi garis. Sama halnya saya mungkin sedikit menyimpang sedikit, bahwa sekarang kita ada di dalam kehilangan. Nah, kehilangan ini satu garis perjanjian, Bapak Ibu Saudara.
Nah, jadi ada dua sumber ya. Jadi supaya kita paham ini bahwa pertama itu dari atas itu adalah ohel, ohel moed atau syakat atau kemah pertemuan. Nah itu ohel. Dari kata ohel itu turun jadi kahal, ya. Kahal. Dari kahal itu jadi kehilang. Dari kehilang itu jadi eklesia. Eklesia jadi iglesias, igreja, gereja. Ya ini garis yang sini. Tapi garis yang sebelah sini memang bukan garis perjanjian Tuhan. Dari kata kuriake, kuriakon, ya rumah berhala. Terus kerk itu bahasa Belanda, jadi church bahasa Inggris, ya. Nah terus ke gereja, jadi gereja dari church ke gereja. Nah, kita memilih, ya kita memilih yang original, yang garis perjanjian, nah, tapi biarlah dengan kita lakukan ini dengan tekun terus menerus, maka Esau akan menerima Yakov karena Yakov mempunyai pendekatan yang sangat smart. Ya. Jadi Yakov itu ketika dia menyadari salah, lanjutnya terus dia Tuhan sendiri yang nyuruh pergilah, ya. Lalu dia pergi hanya membawa apa? Modalnya tongkat, ya, dan baju satu melekat di badan, ya. Baju satu melekat di badan, gitu. Pakai tongkat itu aja dan dia pergi. Nah inilah dia memulai journey, ya, mulai mengejar destiny, mengejar apa, bahasanya takdir lah itu, ya. Dia lakukan semua walaupun dia dalam keadaan yang sendiri, ya, takut, ya, karena dia diancam oleh abangnya ini mau dibunuh. Maka Rifka bilang escape, kabur, ya, akhirnya kabur. Nah disitulah Tuhan mulai berurusan dengan pilihan Tuhan sendiri. Jadi Yakov dipilih dari Ishak, dari bapak kakeknya Abraham dipilih ke Ishak, Ishak ke Yakov, Yakov turun ke 12 tahunnya tadi nanti, ya. Nah dia pergi. Singkat cerita kan kita sudah tahu ya Bapak Ibu sekalian, dia dilatih, diajar Tuhan. Sebelumnya waktu di Parasa kemarin Wali saya ada yang disebut dengan sulam ya, sulam atau Jacob's ladder, tangga. Nah, tangga yang satu hal yang perlu kita tetap pegang adalah di situ kita melihat dalam bahasa Ibrani katakan olin veyodim, olin atau al itu naik, ya. Makanya pesawat itu al-nya naik, dan yordim turun. Artinya apa di sini? Bahwa sesungguhnya malaikat atau utusan itu ada di tengah kita, melayani kita, ya, diberikan oleh Bapa untuk melindungi kita. Dan semua pasti mengalami hal ini. Saya sangat mengalami dan saya mengaminkan. Berapa kali saya harusnya berlewat karena betul-betul itu murni pekerjaan malaikat. Betul Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bersaksikan sedikit, 2 hal yang pernah terjadi peristiwa dalam hidup saya. Terjadi kecelakaan yang hebat waktu itu di dekat Ancol itu. Saya mau ke Pelabuhan Priok dari arah sana. Zaman itu kan nggak terlalu macet, ya. Jadi saya kencang bawa motor itu Honda CG 110 CG, ya. Kencang sekali karena saya kejar Jumat itu pajak, dan pajak itu tutup untuk bayar dia masuk itu, ya. Dan saya kencang sekali, jalan itu full itu kan, speedometernya itu full, saking kencangnya karena memang saya berpikir tiba-tiba di depan saya memang dari jauh bus itu udah berhenti untuk nurunin penumpang. Saya pikir nggak akan berhenti, saya kencang, tiba-tiba bus itu berhenti, terus rupanya mau ngambil penumpang atau apa kan, itu nggak ada halte-halte kan. Saya langsung sepersekian detik dikasih nikmat, jangan ngerem, karena di sebelah saya juga ada truk gandeng yang sama-sama kencang. Saya nggak ngerem, akhirnya saya tabrak itu bus, sampai motor saya ringset, nggak bisa jalan. Dan herannya saya tahu-tahu ada di sebelah paling itu
lebarnya kira-kira 1,5 sampai 2 meter. Saya ada di sebelah sana dekat tembok yang di Ancol, Ancol itu ya. Saya gemetar lihat betul, kok saya ada di sini? Motor saya di seberang sana udah ringsek. Akhirnya orang rame-rame datang terus nolongin saya. Motornya ditolongin, dicongkel, diapain gitu. Akhirnya garpunya yang masuk ke limbatnya, akhirnya bisa jalan. Saya bisa melakukan. Dan ini betul-betul bukan karena saya sakti, Bapak Ustaz. Saya cuma bingung, gemeteran, ya. Nggak ada satupun yang lecet. Setelah selesai itu, saya pulang. Nah, satu hal yang nggak saya sangka pas begitu sampai di kereta, tiba-tiba jatuh saya. Kenapa kok jatuh ya? Ternyata kena gujrakan begitu, itu yang tadi inspektornya bengkok gitu ya, tahu ngerem mendadak begitu. Dan akhirnya saya jatuh, baru lecet sih, jatuh ya. Kita Bapak Ibu, dan kejadian lagi terjadi di Watu Pulau, saya orang Jawa Timur di Jember, di pantai selatan itu. Kita ini lagi liburan dari Jakarta, dari mana teman-teman pada kumpul, yuk kita ke Jember, Watu Pulau. Ya udah, akhirnya di situ kita sewa perahu. Sewa perahu ada 7 atau 8 orang naik perahu itu. Nah, masing-masing nyebur gitu ya, ngejar naik. Pas giliran saya di tengah itu saya nyebur, saya kejar. Itu nggak kekejar, karena ombak saya berulang jauh. Tapi perahunya itu jauh sampai ke sana. Saya akhirnya udah lepas, nggak tahan, udah akhirnya saya banyak minum air, udah hampir pingsan. Tiba-tiba itu pemilik perahu, dia lari dari jauh, dia lari, dia berenang, dia kejar itu perahunya, dia terus tarik ke tempat saya itu. Saya dikasih itunya gayung, saya akhirnya udah detik terakhir begitu diangkat saya nggak yang lupa, tahu saya dari pinggir, saya dituang keluar semua air nasibnya itu. Nah, itu kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena malaikat Tuhan yang menolong saya udah nggak ada di sini. Ini benar ya, karena itu jadi oli ke Yordim. Jadi malaikat itu dari kita, dia naik ke atas dan turun. Naik ke atas itu membawa kita kepada Bapa, terus turunnya itu dia membawa berkat. Biasanya berkat Syabat. Karena itu jangan kita lupakan Syabat. Ya, kalau bisa kita nanti Arab Syabat lanjut terus. Ya. Jadi karena Malachi Hasyaret, malaikat yang membawa berkat Tuhan, berkat Syabat, ya, malaikat Syabat. Karena itu penting kita menyadari hal itu. Nah, Yakov demikian. Lalu diuji lagi ketika udah lihat itu ya, sulam Yakov itu, dia bergumul. Dia bukan mimpi, Bapak. Dia bergumul betul. Coba gambarnya Pak, kayak apa? Ya. Keren kan itu gambarnya. Dia bergumul. Dia bukan mimpi, ya. Dia bukan mimpi. Kalau mimpi, dia nggak terpelecok, nggak pincang, ya. Tetapi ini betul-betul terjadi. Artinya apa? Di dalam tekanan hidup ini, Yakov berjuang habis-habisan. Dia nggak mau kalah, walaupun sampai ditendang, sampai tulang pinggulnya ini terpelecok, ya, jadi pincang, tapi dia tetap pegang. Dia bilang, ini sudah menjelang siang, pagi, lepaskan aku mau pergi, gitu ya. Tapi tidak, aku tidak akan melepaskan kau sebelum kau memberkati aku. Yakov tahu siapa yang berkumpul. Dikatakan di sini Malach Adonai. Malach Adonai. Saya coba kupas sedikit. Malach Adonai atau malaikat Elohim ini, Malachi Elohim, ini adalah sebenarnya satu yang disebut dengan Zimzum atau teofani. Teo Elohim, Theos, Fania itu nampak, penampakan ya. Atau di dalam bahasa sekarang, bahasa internasional, kita masih bisa memakai kata inkarnasi, ya. Tapi bukan reinkarnasi ya, itu inkarnasi. Dalam artian disebut Zimzum bahasa Ibrani-nya atau Teofani bahasa Ibrani-nya. Nah, kita bisa menerima itu, Bapak Saudara sekalian. Tuhan berinkarnasi. Tuhan
apa bahasa Jawanya, mewujudkan itu ada istilahnya. Nanti kita bahas di dalam Yohanes 1 ya, itu inti nanti di situ. Bahwa sang firman itu yang keluar dari mulut Bapa, yang ada di dalam Bapa, dan firman ini yang menciptakan. Jadi dengan firman Bapa itu yang keluar dari Pei Adonai, itulah yang punya daya cipta. Maka ketika dikatakan Yehi Or, Fayehi Or, jadilah terang maka terang itu jadi dari firman. Dan dikatakan dalam Yohanes itu tidak ada satupun yang jadi dari segala yang diciptakan tanpa Dafar Elohim, ya, yang keluar dari Bapa, dari Bapa. Ya. Dia ada dalam kesatuan Bapa, disebut Elohim yang Echad. Ya, kita bisa menyebut dia Elohim, ya kan? Dia Elohim yang Echad. Ya. Tetapi ini firman yang keluar dan menjadi basyar, dan menjadi daging, menjadi manusia, dan tinggal di antara kita. Kata tinggal dan diam dalam kita ini pakai bahasa Inggrisnya itu pakai kata dwell atau life atau hidup gitu ya. Tapi kalau kita ambil dari bahasa Ibrani-nya, ini hidup. Maksudnya ini tepat. Jadi dari situ firman itu pakai kata itu bersukah atau bertabernakel. Ada dalam bahasa Inggrisnya, kemarin di konten saya pakai bahasa Inggrisnya itu disebut tabernakel. Ada juga yang disebut dengan residence. Jadi Tuhan bertabernakel. Tabernakel itu dari Pondok Daud itu ya, dari mana? Itu dari Sukot. Yang kalau jamak Sukot, singularnya atau tunggalnya itu sukah. Dari sukah ini dari kata syakan. Syakan ini jadi Shekinah. Shekinah ini jadi skenos, dalam bahasa Yunani-nya skenos, ya, berdiam bersama-sama. Nah, ini satu bentuk remes, ya, di dalam metodologi yang kita pegang yaitu Pardes itu ya. Nah, Pardes itu kan pesan, remes, deras, dan short. Pesan itu yang literal, ya, yang pesan literal, baru yang remes itu read between the line atau alegori atau kiasan. Dan ada deras, dari midras itu diskusi-diskusi ya, penggalian, dan ada short itu rohani. Nah, short inilah mana rohani ini sering memakai pola gematria, ya, angka. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kenapa angka itu waktu murid-murid menangkap ikan itu berapa angkanya? Jumlahnya 153. Nah, itu ditarik dari gematrianya, ternyata itu artinya Ani Elohim. Alef 1, Nun 50, Yod 10, A ya, dari kata Alef lagi kan Elohim, Lamed 30. Ternyata totalnya 153. Wow, dahsyat sekali. Dan banyak sekali hal itu yang tidak diketahui dan tidak diambil perhatian. Kemarin saya ketemu sama jemaat yang dari awal dia udah datang orang tua, tapi pemikiran ternyata you are always there. Wah, kenapa? Dia nggak percaya. Kalau nggak percaya gimana? If you don't believe, why you here? Ya. Kalau kamu nggak percaya, ngapain kamu di sini sekian lama? Akhirnya bersoal saya ditahan berapa lama gitu untuk ditanyai tentang bahwa Mesias itu lahir tanggal 25 Desember katanya. Dia ambil dari mana? Katanya ternyata dari rombongan Abia. Maksudnya no. Akhirnya saya kasih, saya bikin capnya, ya kan? Saya kasih ke dia. Kalau perlu saya juga kasih saudara yang mau ya. Dan ini menjelang yang beginian ini kan, hari-hari ini kan banyak, terutama baliho di Jakarta itu, di poin-poin di mana-mana itu gede-gede gitu. Dan hari ini pelaksanaan ini luar biasa terjadi, banyak sekali bias, penyimpangan kepada firman Tuhan. Kembali ke Yakub.
Yaakov bergumul, akhirnya dia menang. Maka apa yang diucapkan, katanya dia Peniel, ya, aku dan melihat Tuhan dan aku selamat. Penei itu dari panah itu berhadapan, gitu ya. Dia berhadapan dengan Elohim. Jadi dia tahu bahwa malaikat itu adalah bukan malaikat biasa, ya. Malah Adonai. Makanya dia minta diberkati. Yaakov punya intuisi atau punya penglihatan, punya sense yang lebih bahwa oh ini bukan manusia, ini bukan malaikat biasa. Malaikat biasa itu melayani Yaakov, dan betul melayani Yaakov, melindungi Yaakov, tetapi dia minta berkat. Dia minta berkat. Berkat itu hanya datang dari Elohim, ya. Tapi bisa dari Elohim, bisa melalui siapa, melalui umatnya, melalui siapa. Tapi berkat datangnya dari dia. Kalau kita minta berkat kepada Bapa di surga, berkat apa aja, berkat kesehatan, berkat finansial, berkat apapun, relasi, kita minta kepada Bapa. Nah, sekarang kalau kita melihat kejadiannya terus, ya, waktu singkat cerita dia dipanggil pulang lagi sama Tuhan, suruh pulang ke Kanaan, ya. Berapa lama dia di tempat Lavan atau Laban? Itu minimal 14 tahun minimal, ya, karena dia kerja 7 tahun untuk mendapatkan Rachel. Hari ini Rachel meminta. Terus ternyata dikasih Lea, ya kan? Nah ini tadi dari dia ngakalin sekarang jadi akalin, ya. Terus kerja 7 tahun lagi, jadi 14 tahun baru dapat Rachel, ya. Tadinya Lea dapat Rachel, jadi dapat dua-duanya. Terus plus 2 lagi, ya, Bilha dan Silva. Bapak bisa sekalian, ini bonus dia. Untuk apa itu semua? Ini juga untuk menghadapi ketika dia bertemu dengan Esau. Dia takut, Bapak Ibu sekalian. Dia wajar manusiawi, takut, betul nggak? Karena dia diancam, apalagi ketika, nah ini sekarang yang kata utusan itu, ya, and he says, dan dia mengutus, utusannya itu adalah Malach Elohim, Malachim dikatakan pakai im, jadi jamak, ya, Malach Elohim, jadi banyak malaikat itu diutus kepada Yaakov. Nah ini sebenarnya arealnya di supranatural, metafisiknya. Jadi malaikat dikirim untuk mengawal Yaakov, ya, utusannya. Lalu Yaakov mengalihkan, kalau ada tenaga dia alihkan tenaga. Nah, dia alihkan untuk diutus kepada Esau abangnya supaya meluruhkan amarahnya, murkanya, ya, dengan apa? Dengan nasihatnya. Nah, kemudian dengan kehadiran malaikat itu, pelayanan malaikat itu ada sampai hari ini. Kita perlu juga minta pelayanan malaikat itu, maka kita bisa mengutus malaikat itu. Amin. Iya, karena Tuhan berikan kepada kita untuk melayani kita, dan kita bisa mengutusnya. Nah, pergilah malaikat itu kepada Esau, ya, diluruskanlah hatinya, sabar. Akhirnya dia mau sebenarnya merekonsiliasi, bukan mau hikmatnya jadi bersiasat. Dia berpikir gini, aku keluar dari rumah bapakku hanya dengan bawa tongkat, gak punya apa-apa. Tapi sekarang aku punya banyak, istri punya, anak banyak, ya kan? Anak itu udah 11 plus Dina 12, ya. Nah, kenapa saya sebut Dina, nanti ada ceritanya. Nah, kemudian istrinya 4, ternaknya banyak, onta, lembu, apa segala macam. Dan tapi ini tertulis di situ, misalnya kambing betina, ya, kambing betina itu berapa? Itu kalau saya hitung 1:10. Jadi jantan itu boleh punya 10 gitu. Nah kalau nanti lembunya berapa, kambing berapa, lembu selalu dikatakan lembunya betina sekian, lembu jantan sekian, kambing betina sekian, kambing jantan sekian, ontaknya sekian, ya, seterusnya. Nah ini
fasilitas yang diberikan kepada Yakov. Dia putar pikirannya, dari ketakutannya muncul ide, ya udah kalau gitu kita bagi dua. Kita bagi dua. Rombongan yang di depan, ya bawa harta bendanya itu, ya kettle itu semua, dan dia ada di rombongan yang kedua. Pikirnya kalau nanti benar-benar 400 orang ini menyerang, ya mau memerangi orang-orang ini, masih ada yang bisa selamatkan gitu pikirannya. Nah ini pikirannya kadang-kadang agak klik, agak licik ya kadang-kadang gitu. Karena apa? Dia taruh istri-istrinya, anak-anaknya di depan, terus ternaknya dia di belakang gitu. Tapi Tuhan jewer dia, jangan begitu. Akhirnya dia yang di depan, gitu ya. Nah, dia yang di depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memperhatikan satu drama di perjalanan ini ya. Akhirnya apa terjadi? Dia katakan gini, kalau kamu nanti ketemu sama rombongan dari Esau, kalau dia tanya, kamu ini siapa? Ya, dan ini ternak ini punya siapa dan sebagainya, katakan punya Yakov saudaramu. Katakan begitu. Dan ini mau dipersembahkan kepada Esau abangnya. Nah, kalau ditanya begitu, ternyata skenario-nya berubah. Hatinya sudah mulai lembut. Ketika bertemu Yakov di depan, dia estakafe, dia kneel down, dia apa? Berlutut sujud berapa kali? 7 kali, ya. Dan disitulah ada kuasa ketika seseorang itu kneel down, ya, menekuk lututnya, berdoa. Kita jarang di kehilangan ini doa dengan berlutut ya. Nah, tetapi kalau kita tefilat harian gitu, ada yang setelah kita berlutut. Kalau di sini kita hanya dengan tekuk lutut boleh. Itu gambaran modi anak nulah saat tahu Adonai Elohim nulah yang lutut dan sebagainya. Modi itu bahkan sampai ke lantai. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kuasa di dalam pengampunan. Ya, Esau memberikan pengampunan, penerimaan, ya acceptance kepada adiknya yang tadinya memang dia panas hatinya, dia murka, dan dia sudah berjanji di dalam Kejadian 27 ayat 40 itu katakan aku akan membunuh. Nah, itu yang terngiang-ngiang di pikiran Yakov, tetapi Yakov dikuatkan oleh Tuhan oleh hikmat. Ya. Malah yang dipersiapkan untuk dipersembahkan Esau nggak mau. Enggak. Kami banyak, punya banyak juga. Oh ya, terus bukan cuma ternak, itu orang-orangnya enggak, kami banyak perang juga. Malah dia bilang kita pulang sama-sama yuk ke Seir ya. Ke Seir itu pegunungan, di situ ada tempatnya Sikhem namanya. Nah, dia tinggal di sana, Esau tinggal di sana. Kan karena mau ke Kanaan itu harus melalui Sikhem. Nah, ini jadi pikiran lagi, tapi tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Esau malah begini, nggak usah kamu kasih saya persembahan, saya udah punya banyak gitu ya. Ya, terus malah saya akan tinggalkan sebagian orang-orang ini untuk mengawal kamu, ya pergi. Karena apa? Yakov punya pikiran juga yang bisnis juga ya. Dia bilang, ayo sekarang tidak tuanku, jadi tuanku ya, Adon. Karena kami harus mengikuti ritme ya, bahwa ternak kami itu ada yang sedang menyusui, ada yang mengandung segala macam. Kalau kita ajak mereka berangkat sekarang, tentu mereka akan mati, banyak yang mati. Jadi biarlah ini mereka sehat dulu, semuanya udah siap, baru kami jalan mengikuti iramanya, ritmenya. Tapi oke, no problem. Ini rekonsiliasi ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam doa Bapa kami tadi Tefilat Hatalmidin. Nah, Tefilat Hatalmidin itu kami sepakat ya, kalau kita mengucapkan dalam bahasa Indonesianya kita berdiri. Tapi kalau kitanya mau melantunkan atau mau membacakan, it's okay.
Afinu Sheba Shamayim Yitkades Simcha. Itu dinyanyikan atau dilantunkan. Saya suka Afinu Sheba Shamayim Yitkades Mecha Tapomalkutecha Yaseresonka Yaseresonka, ya, jadilah kehendakmu di surga seperti di bumi seperti di surga, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, pengampunan ini harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Memang dongkol, memang nggak mudah ketika kita disakiti, ketika kita teraniaya gitu ya. Nah, kita dendam, sumat gitu ya. Ternyata Tuhan ajarkan untuk itu. Kalau kamu memberikan persembahan, kalau kamu mau ibadah, ya, waktu di jalan kamu teringat kepada saudaramu ada clash, ada permusuhan, tinggalkan persembahanmu, berdamai. Nah, ini ajaran yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur karena Tuhan membawa kita, mengiring kita, ya, semua kepada jalan-jalan orang sadik, jalan-jalan orang sadikin, orang-orang benar, ya. Walaupun itu tidak mudah, walaupun itu banyak tantangan, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang yang mulai, lain terus saudara, agak lain gitu ya kan, agak lain satu, agak lain dua gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap menjadi pengayom, menjadi teladan yang baik, ya. Teladan dalam hal kekudusan, dalam hal kerendahan hati, dalam hal apapun itu yang lebih gampang orang bersaksi, ya, bukan hanya dengan verbal tapi dengan perbuatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, cerita langsung ya sekarang, sampailah mereka ke sana Syair. Nah, tapi di Syair itu, di Sikem itu ternyata ada rajanya Hemor, ya, dan anaknya Sikem namanya, anak Hemor. Nah, ternyata terjadi drama di situ, ya. Si Sikem memperkaos Dina, ya. Akhirnya terus dia nyuruh bapaknya raja itu datengin ke Yakov dan keluarganya, lamaran, ya, bukan lamaran marbun, bukan, karena saya punya teman namanya lamaran marbun, lamaran, ya. Terus ya oke, Yakov diem mendengar hal itu. Yakov diem, nggak ngasih tahu ke anak-anaknya yang lain. Anak-anaknya yang lagi di padang, lagi kerja segala macam. Tapi ketika mereka pulang, dengar ini, sang raja bilang, kami mau meminang anak ini untuk menjadi istrinya ini, dan kita berdamai gitu. Lalu oke, baik gitu ya, baik. Tetapi dia berpikir, ini dua saudaranya ini, jadi anaknya dari satu ibu ini, ya, Dina itu, ini kalau nggak salah Levi sama siapa lagi, itu tetap dendam. Ya, Yehuda. Reuben itu kan anak dari yang itu ada pertama 6 tuh ya, Lea, ya, terus anak dari si Rachel kan cuma 2, tadinya 1, cuman Yosef doang, ya. Nah, anak dari Bilha berapa? Dari total semua 12, masih 12, ya. Nah, terus akhirnya oke. Tapi diam-diam hatinya dia bersiasat. Tiba-tiba 2 orang ini, oke, kami setuju, ya kan, kita berdamai segala macam, tapi harus sunat. Nah, ini nanti subjek tersendiri ya, kalau nanti kita ada ini soal sunat, ya, sirkumsisi ini. Karena kami ini bangsa bersunat, kalian tidak bersunat, gitu. Mana mungkin gitu? Oh iya, oke, problem. Akhirnya ya udah, saking cintrongnya kepada Dina, dia akhirnya dia bukan ambil air, dia terima. Dia bilang oke lah.
Akhirnya semua bapaknya sama anaknya sama laki-laki semua itu diperintahkan untuk sunat. Karena ini perintahnya turun dari atas ke bawah, ya. Jadi nurut mereka dengan alasan demi mereka akan berdamai dengan kita. Nanti kita akan dapat gadis-gadis mereka dan gadis-gadis kita berasimilasi lah ya. Akhirnya ya udah lakukanlah itu. Singkat cerita dilakukan pada hari ketiga. Nah itu lagi ngebet-ngebetnya katanya ya, lagi sakit-sakitnya. Sekarang kan nggak sekarang bisa pakai laser, nggak zaman dulu pakai bilah. Pakai bilah atau pakai apa ya, batu apalagi ya. Nah, ini ngebet saudara, nggak ada penahan sakit, nggak pakai anestesi, enggak bapak ibu saudara ya. Nah ya kan akhirnya dibantai lah, laki-laki dihabisin semua. Ini dua orang ini jagoan bener, diambil pedangnya, wah Levi itu ya, jagoan juga, bukan cuma jadi pelayan di bait suci dia. Dulu yang 2.500 orang juga dia bapak, 3.000 orang itu yang penyembahan anak lembu emas, Levi sampai pedangnya lengket di tangannya, itu dibabat. Tidak ada kompromi, ya. Tapi disitulah terjadi drama. Nah setelah itu dia lanjut perjalanan ya, Yakub dan rombongannya berangkat. Nah di perjalanan itu dekat Efrata ya, Bethlehem, Bet itu rumah, Lechem itu roti ya, rumah roti yang ditinggalkan oleh siapa? Naomi. Suaminya siapa? Elimelech. Eli itu Elohimku, Melech itu raja, Elohimku raja. Maka nama Ibrani itu luar biasa. Eliseva, Elohimku penyelamat. Jadi Elisabeth artinya nggak ada, tapi nggak salah juga. Nah, lahir si Rachel. Dalam perjalanan itu dia mau melahirkan dan ini sulit. Akhirnya keluarlah lahir anak laki-laki yang terakhir itu namanya Ben-Oni. Ben-Oni ini artinya anak kesusahan, anak kesulitan, karena dia kesulitan waktu mau melahirkan. Begitu lahir dikasih nama itu, sama dengan Yabes. Bapak Ibu saudara ingat Yabes ya? Maka ada doa Yabes dulu. Kiranya kau memberkati aku. Ternyata kata Yabes itu artinya kehadiranmu menyakitiku. Nah, secara literal kemarin waktu itu sama kakak saya dan loh kok begitu, karena anak saya, ponakan saya tuh yang bungsunya dikasih nama Yabes gitu ya kan. Begitu artinya begitu dia kaget, kok begitu? Tapi tenang. Jadi memang seperti itu. Ini mau mengarahkan kita kepada Mesias sebenarnya. Jadi kedatangan Yesua itu menyakiti hati Bapa. Hati Bapa hancur. Ketika ini dia, Tuhan kasih. Oh, jadi kehadiran kedatangannya atau kiprahnya Mesias itu sebenarnya menyakitkan hati Bapa. Bapa sebenarnya tidak mau. Ini mengorbankan. Saya kasih bayangan waktu terjadi tragedi di kereta ya, benar di sini ada longsor, putus keretanya, lalu tukang ngasih tukang ini yang suka begitu kan, semboyan atau apa, dia bawa lampu, dia maju ke sini, stop. Ini rombongan gerbong kan kencang deras ya. Kalau dia nggak berhenti, hablas semuanya. Ketika dia begini, pokoknya kan anak kecil dia nggak tahu, dia anak kecilnya main-main di situ. Akhirnya anak kecilnya ini jatuh ke jurang mati. Nah ini gambaran, saudara. Ini hanya gambaran. Nanti apa? Bapak yang berkorban, tetapi Yesua yang jadi kurban. Bukan korban ya. Ya boleh jadi korban ya, jadi victim. Tetapi sebenarnya ini kurban. Kurban itu dari karban, karof, itu artinya mendekat. Nah, dia merelakan
the begotten only, anak satu-satunya, ya kan, anak tunggalnya mati. Maka Yohanes 3 ayat 16, Kiko aha Elohim Echad Akinatan et beno yechido. Beno itu bene, ya, yechid itu satu, anak satunya, tunggal, ya. Nah inilah Bapak Ibu, akhirnya Rahel meninggal setelah melahirkan anaknya. Artinya Oni, anak kesusahan, anak kejadian. Tapi Yakov nggak mau kasih nama itu, tapi diganti jadi Yamin. What is Yamin? Right hand, tangan kanan. Wah, jadi anak tangan kesayangan, kesukaan gitu ya. Nah itulah Pak Benyamin Obadiah. Nah begitu Bapak Saudara. Jadi lalu kenapa Rahel mati? Padahal kan nggak harusnya dia mati ya, belum terlalu tua, tapi kenapa mati? Karena inilah dari ucapan atau sumpah. Ini seperti kata-kata huruf-huruf yang melayang-layang, Bapak Ibu sekalian. Ketika orang bersumpah atau netzer atau natsar itu harus ditepati. Tetapi ini ada sebenarnya full atau kutuk sebenarnya. Ketika apa? Waktu Lavan bapaknya cari terafim, ya, tapi Rahel mencurinya, disimpan di bawah pelananya, ya kan? Begitu ditanya, aku nggak bisa turun, kenapa? Aku lagi haid, gitu ya kan? Oh iya, oke. Padahal dia menyembunyikan itu. Lalu Yakov bilang begini, dicari semua tulisan, nggak ada. Akhirnya Yakov bilang, kalau ada yang mencuri terafim itu, dia mati. Benar. Itu nggak jauh waktunya terjadi. Karena itu betapa kita mesti berhati-hati dengan naksar kita. Jangan orang tua suka ngutukin anak. Nah, jangan. Karena ucapan orang tua itu, apalagi ibu, ya, itu seperti dalam bahasa Inggrisnya itu mandi pangucaping, ya, kata yang bertuah, ya. Jadi hati-hati. Jadi ada di sini satu drama bahwa Rahel harus menerima konsekuensinya, ya, dari ucapan Yakov. Nah, di sini kita melihat bahwa suami atau bapak itu bisa menazar dari istri atau dari anak-anaknya. Kalau dia nggak setuju, dia bisa dibatalkan. Ya. Tetapi kalau dia setuju, oke. Nah ini punya otoritasnya ada di bapak. Jadi otoritasnya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Di dalam kitab kan ini ada tadi Torah, terus ada Haftarah, terus ada Brit Hadasyah. Ini bagian dari parasan. Kita selalu tidak cuma ambil Torahnya doang, ya, tapi ada Neviim juga, ya, atau Haftarah. Ada juga Brit Hadasyah. Brit Hadasyah itu ada Besorah dan ada kitab-kitab Rasuli. Nah, itu ada di dalam Obadiah 1 ayat 1-7. Tuhan menggambarkan, menyebut bahwa Esau, tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan berpihak, keberpihakan Tuhan itu kepada Yakov. Apakah Tuhan tidak adil? Ya, dia punya hak prerogatif, ya. Dia punya pandangan yang sangat luas, ya kan? Kita nggak tahu kenapa Esau kurang disayangi dibanding dengan Yakov. Nah ini yang disebut dengan Kol Vahomer, mana yang dikasihi, mana yang enggak, mana yang didahulukan, mana yang ditimbang terlalu berat, gitu, kayak mene-mene, kayak ufasin ditimbang. Nah itu timbangan ini disebut dengan Kol Vahomer. Kalau dia mau milih Yakov, why? Karena dia punya hak prerogatif untuk memilih Yakov. Dan ini sampai sekarang 12 keturunannya itu. Nah, di perjalanan tadi anak laki-laki jadi satu. Nanti akan berlanjut lagi ke cerita tentang Yakov, Yosef yang dijual
ke Mesir. Nah itu nanti ada lagi Bapak. Jadi luar biasa parasat ini terus jadi runtut. Kitab suci kita itu kitab suci sejarah dan kitab suci yang runtut. Bukan seperti kitab suci yang lain, orang lain itu hanya logia yang terpotong-potong. Tahu ini ngomong ini, nggak lama ngomong yang ini nggak runtut. Tapi kitab suci kita runtut. Dan itu memang sejarah, ya sejarah bisa dibuktikan, bisa ditraceback kebenaran dan kesahihannya, ya bahasanya. Nah, begitu Bapak Saudara. Sekarang tiba bagian yang ketiga, Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Saya selalu ingat kata-katanya apa ayat ini yang pertama, Beresit haya hadafar. Vehadafar haya huha Elohim, vehadafar haya Elohim. Pada mulanya adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Elohim, dan firman ini adalah Elohim. Adalah Elohim. Tapi pemikirannya beda, bisa beda bukan? Ada di komunitas lain yang pemahamannya beda. Ya, nah, ini nanti sampai tersendiri ya. Artinya Yesua disitulah yang menjadi inkarnasi, ya, menjadi bentuk wujud seperti apa yang Bapak mau. Kan Bapak mau dan berkuasa, ya. Dia mau menyelamatkan manusia, ya firman-Nya bisa jadi manusia. Kalau dia mau menyelamatkan burung, firman-Nya bisa jadi burung, ya kan, berkomunikasi untuk menyelamatkan. Nah itu luar biasanya Tuhan. Karena itu kita bersyukur. Nah Yesua adalah tadi yang katakan Simsum atau Theophany, perwujudan atau peejawantahan dari Bapa yang tidak kelihatan. Jadi mustahil, saya katakan belakangan saya teriakkan, mustahil orang bisa kenal Bapa, berteriak-teriak kepada Bapa kalau dia tidak menyatakan dirinya melalui Yesua. Itu dia, omong kosong Bapak Saudara. Bisa orang mendeskripsikan bahwa Tuhan itu Bapa itu kayak apa, tapi kalau dia tidak menerima Yesua Mesias, dia akan dapat kebenarannya itu tidak utuh. Nah, Yesua lah the fullness of Ruach Elohim. Yesua adalah kepenuhan dari Ruach Elohim. Kita juga punya Ruach Elohim karena kita ada di sini, karena kita punya Ruach Hakodes atau Ruach Haemet, itu Roh kebenaran. Tapi Yesua lah the fullness, kelimpahan, ya, kepenuhan. Kalau tadi air ini penuh gitu ya, begitu saya ini minum berkurang. Tetapi Yesus adalah kepenuhan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur bahwa Yesus itu yang menyatakan Bapa, gitu. Tapi Yesus itu bukan adalah Bapa itu sendiri, gitu ya, bukan. Jadi kita ingat itu. Kita tetap ingat bahwa Yesus itu adalah Elohim yang echad, one in unity atau unity composition, ya. Jadi composite unity. Nah, itulah Yesua. Pemahamannya harus mendarat dengan Hebraic perspektif. Itu tidak bisa ditarik dengan budaya yang lain. Dipaksakan untuk memahami itu tidak. Nah, ini ada support. Akhirnya Yakub setelah perjalanannya sudah mau selesai, di sana bapaknya Ishak meninggal. Umur berapa? 180 berapa? 180 lebih Bapak. Dia meninggal dan Rachel dikuburkan di sana. Jadi di Goa Makpelah, ya, tempat Abraham, Yitzhak, Yakub dan Lea, Ribkah juga disitu. Jadi tanpa Rachel tidak dikubur di situ Bapak. Dia di pinggir jalan di dekat Efrata itu ya Bapak sekalian. Nah disitulah. Ini luar biasa Bapak sekalian.
Kalau kita pernah mendengar tentang Gua Makpelah itu yang dibeli oleh Abraham, mau dikasih aja, ada orang itu, dia bayar. Nah itu nurun kepada siapa? Yang punya tanah Arwan itu, bukan Arwan Puru siapa, bukan, yang tanah Arwan itu dibeli ya dari Nabal gitu ya, dibeli oleh David ya, dia nggak mau gratis, nggak mau bayar. Nah, ini harga yang harus dibayar oleh seorang Yakov yang memulai kehidupannya dengan hal yang intrik, dia harus menuai itu. Tetapi semua ini adalah lakon untuk membangun kita, untuk melihat ke depan visi kita bahwa oh ini lakon dalam kehidupan kita. Kalaupun harus berat, dia jalani dan dia jadi menang. Akhirnya dia berhenti di situ ya, di tempat yang disebut dengan Sukot. Dia membangun rumah di situ, nggak tahu rumah atau kemah atau pondok di situ ya. Dan untuk para gembala, para orang-orang dan juga ternak-ternaknya dibuatkan pondok-pondok juga, maka disebut Sukot dari kata sukah. Nah ini sebenarnya kemana? Ending dari perjalanan Yakov adalah kepada Sukot Tabernakel. Nah, apa yang terjadi pada Sukot dan Tabernakel itu, pondok daun itu adalah Mesias lahir di situ. Ini luar biasa. Saya bisa kasih argumennya ya, bahwa Mesias lahir di sana pada waktu itu. Iya, oke. 6-7 menit lagi. Kalau saudara sekalian, ada yang mau nanya enggak? Pak Arno, mengenai pergulatan Yakub dengan Malak Elohim itu fakta atau teologi atau apa Pak? itu fakta. Memang dari apa? Coba Pak. Saya kalau kita baca ayat 28 ayat 28 di situ bergulat dengan Allah tapi dia menang. Jadi manusia mana bisa dia bergulat dengan ya. Jadi itu ternyata benar Pak, itu ada 3 pendapat itu Pak, Rabi Rasi ya. Ada yang jadi memang beragam Pak pemahamannya. Ada yang bilang oh Yakov itu bergumul dengan dirinya sendiri ya, dengan batinnya sendiri ya, dari rasa takut, rasa bersalahnya itu akhirnya di situ jadi pergumulan. Itu satu. Oke. Terus ada lagi bahwa itu memang malaikat. Itu memang malaikat. Karena apa? Buktinya pangkal pahanya terpelecok. Nah itu fakta. Jadi itu bukan mimpi, bukan ilusi, apalagi ilustrasi, tetapi ini sebenarnya ya itu tadi di Midras itu ya, bahwa satu bentuk pengandaian atau alegoris gitu ya. Itu remes ya, bahwa cerita itu, dan ada bahwa itu memang Elohim. Buktinya apa? Mana mereka bisa memberkati, ya kan? Terus ditanyakan, Mashimu, siapakah namamu gitu kan? Sedangkan waktu Yakov ditanya siapakah namamu, dia bilang aku Yakov. Oh tapi namamu bukan Yakov, sekarang kamu menjadi Israel. Yis laki-laki, ya. Itu Ra itu apa? Pakai Shar. Isa, Sar itu raja atau pangeran, El itu Elohim, pangeran Elohim. Itu Bapak Ibu sekalian yang dari Pak Ben, Pak Edi. Nah, jadi ada seperti itu Pak. Jadi kalau saya menyimpulkan dan banyak orang juga menyimpulkan bahwa itu memang betul-betul malaikat dan betul-betul bergumul. Jadi bukan hanya ada itu ya dengan dirinya sendiri, ya kan. Nah, terus yang kedua itu malaikatnya Esaf ya, ini Rasi menyatakan seperti itu, dan ini malaikat itu adalah manifestasi Tuhan atau Simsum tadi ya, Giovanni. Nah
Ini Bapak bisa sekali, Pak, bisa 3 begitu. Karena Jadi- sebentar. Hmm. Karena gini, seperti peristiwa Musa Hmm. waktu panen itu kan nggak mungkin Tuhan berhadapan muka dengan Tuhan. Setelah saya banyak baca referensi, panen itu artinya kedekatan Musa dengan Elohim. Karena Elohim nggak bisa dilihat. Ya betul. Makanya dari sini pengen apa kejelasan itu tipologi, karena Alkitab itu kan banyak kiastik, Ya. banyak tipologi, banyak Mas. ini Mas, Mas. ya. Itu yang pengen saya tahu. Ya, bisa begitu Pak. Tapi memang semua ini kan saya katakan dari lakon itu ya. Ini di dalam Midras memang bisa seperti itu. Walaupun misalnya Mose panel Panim dengan berhadapan muka dengan muka aku waktu di Sinai ya, dia di Sinai itu paling tidak 2 kali naik ke Sinai. Waktu turun dia bawa batu, dia marah, dia itu dia hancurkan. Terus kan suruh naik lagi. Dia turun pada bulan Sivan, ya waktu Syafuot. Nah, kemudian bulan Tamus dia naik lagi. Dia panggil lagi Tuhan, dibuat batu yang baru. Nah, dia panen itu bisa juga alegor, bisa juga Pak. Tapi Tuhan itu juga bisa zimzum. Tapi Tuhan tidak bisa mengingkari firman-Nya ya. Orang yang akan melihat aku mati, ya kan? Maka waktu dia ketemu memanggil Mose yang ke semak belukar ya, tanggalkan kasurmu karena tempat ini kudus gitu ya. Yang itu terjadi di sana waktu mengatakan Asher lalu Mose nanya, "Kok Masemu? Siapa namanya?" Maka Adonai berkata, "Wa yomel kot Elohim el Mose kotumar el bini Israel. Yudhe wawe Elohe Apotakhem, Elohe Abraham, Elohe Yisak, Elohe Yakub, selakni alechem sesuni leolam, pese sikri ledordor." Itu Tuhan, tapi dalam teofaninya api yang menghanguskan ya. Nah, itu bisa begitu. Atau dengan malak Elohim. Juga dikatakan dia itu sebagai di dalam bahasa Aramaiknya itu pakai kata memra. Aku mendengar memra berjalan di padang apa ya gitu ya. Nah, itu mendengar langkah-langkah memra. Kejadian 3. Ya, memra itu dan para atau memra itu yang memang pewujudan Tuhan. Nah, Mose pun saya berpikiran memang seperti itu. Tuhan nggak bisa panim levanim secara penuh begitu. Mungkin dia dengan cahaya, dia kan juga nur juga apa nur, ya ada or juga kan. Nah Tuhan itu begitu Bapak Saudara. Tidak, jadi dia tidak harus disebut dengan yang tetangga kita, tetangga sebelah bukan tetangga seberang, ya. Nggak harus disebut dengan Yahweh. Tuhan banyak. Dia bilang juga bisa dipakai disebut Hamaim, Hasamaim bisa. Ya surga, ya. Elohim bisa dipakai panggil seperti itu. Hakados Baruch, Hakados Shemo, banyak sekali dan atribut-atributnya. Nah, dia punya banyak cara untuk berkomunikasi dengan umatnya atau sabiak atau utusannya. Jadi kira-kira begitu Pak. Kalau saya diminta, saya ambil yang tengah bawah, dia itu adalah malaikat Elohim sendiri. Tapi yang disebut dengan malaikat Elohim itu, jadi dia khusus seperti waktu Lot, ya. Nah, 2 itu kan ada dari 3 itu kan satu yang itu ternyata itu adalah Adonai sendiri kan gitu. Bisa jadi itu Yesua waktu pra-ada, ya kan. Gimana Bro Sinaga mau nanya? Ya. Kalau yang dilihat Yesaya 6. Sudah, ya Bro. Ya ini kan Pak, kisah ini semua kan dituliskan sama Mose ya, di dalam kitab Torah kan. Ya. Nah jadi sebelum dituliskan sama Mose, berarti bangsa Israel nggak tahu ya gimana cerita leluhur mereka itu. Karena kan yang kelima kitab ini jadi itu kan didiktekan sama Mose menuliskan. Berarti sebelum itu Israel nggak ada kitab. Belum ada Israel. Iya. Oh ya sudah ada Israel. Ya oke.
Ya. Cuma Torah secara skrip, secara tertulis itu baru ditulis oleh Moshe Rabbeinu ya. Dan bahkan loh, kalau Moshe nulis semuanya, masa kematiannya dia setelah dia mati dia masih ada nulis gitu ya. Nah, ternyata memang ada selanjutnya ada yang melanjutkan, meneruskan gitu. Jadi artinya tadi pertanyaannya adalah Ya saya mau tanya ini mengenai Israel itu nggak tahu sejarah hukumnya dulu sebelum keluar kitab yang dituliskan Mesir. ya betul. Makanya, nah ini kita harus ngerti bahwa Torah itu ada dua. Sebelum ada Spiktaf, Torah yang tertulis, itu ada Torah yang Seba'al Peh. Itu Seba'al Peh dari lisan. Torah lisan kita percaya, iya percaya. Tapi jangan diperdebatkan ya. Ada orang yang mempermasalahkan. Contohnya kawan kita dari bukan Bani Noah, dari apa namanya itu, dulu ada komunitas yang menjadi Nasrani Indonesia itu ya, dari apa AOJ, Assembly of Jerusalem. Oh kami kitabnya banyak, kami bukan cuma kanon 66, kami banyak, kitab Limudah aja kami ada 28 kitab dan segala macam. Kristen yang kanon 66 itu Kismin gitu bilang. Nah sekarang ada forum atau ada board yang namanya Yohanes Biblikos, itu ada di Facebook ya. Nah, dia menyerang-nyerang tuh. Oh kanon 66 kesalahannya berapa? Ada kesalahannya sekian ratus, 657 apa kesalahan gitu. Itu orang gak ada kerjaan. Orang cara berpikir linear begitu, nggak berpikir secara siklis. Dia nggak tahu bahwa ada juga yang Torah Seba'al Peh dan Torah Spiktaf. Nah begitu bro. Jadi memang secara ini umatnya nggak tahu, umat Israel. Kemudian itulah pentingnya yang disebut dengan magid atau kisah atau Haggadah. Nah, Haggadah ini dipraktekkan waktu di padang gurun setelah peradaban Mesir. Nah itu Haggadah. Kenapa ada Firman. Oh sudah. Amin. Ya, amin. Amin itu sebenarnya. Ya. Oke. Baiklah kita tutup aja saja ini dengan doa yang Bapak, mengucap syukur buat berkat firman yang Tuhan berikan kepada kami para siswa Islam. Biarlah Tuhan ruah HMF itu intervensi kehidupan kami, pikiran kami, supaya kami boleh terbuka untuk kebenaran Tuhan yang mungkin paradoks atau mungkin bertentangan dan antagonis. Kami percaya semua itu adalah satu kesatuan untuk melihat perspektif dari angle yang berbagai sudut pandang kami. Terima kasih Bapak buat hikmat Roh Kudus. Kami mau tertarik, kami mau rindu untuk mendengar kebenaran melalui parashat hari ini. Terima kasih Bapak, diberkati Tuhan yang telah memberikan firman-Mu, diberkati juga anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan firman-Mu, dan kiranya juga Tuhan memberkati juga saudara-saudara kami yang hari ini berhalangan tidak bisa hadir, dimanapun mereka berada, apapun keadaan mereka, Tuhan Engkau memberkati mereka, menolong mereka semua. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau saja, dalam nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyertai Tuhan sepanjang hidup kami sampai pada hari ini, karena kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang terus berlaku. Seperti Tuhan menyertai, melindungi, membela Yakov, demikian juga Tuhan Engkau akan ada bersama dengan kami di dalam segala dinamika kehidupan kami. Banyak hal yang harus kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan berserta dengan kami, karena Yeshua HaMashiach Sang Immanuel itu telah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat seberapa saudara-saudara kami yang hari ini ada bersama saudara
kami. Kiranya Tuhan kau tambahkan terus kerinduan, tambahkan dengan kasih kepada firman, kepada Torah, kepada kebenaran Tuhan, sehingga umat selalu ada di dalam naungan kasih karunia Tuhan. Dan juga yang tidak hadir Tuhan, Kau juga ada di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap suka duka mereka, dalam segala hal Tuhan ada beserta. Tuhan mendengar dan Tuhan melihat, memperhatikan kami umat-Mu. Karena itu Tuhan kami mengucap syukur buat semuanya ini. Dan kekasih-kasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa di surga dan terimalah berkat. Yafarekha Adonai Feismerecha Ya Adonai Panaferecha Tikunecha Yisa Adonai Panaferecha Yashem Lecha Shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah bakul dan anggur-anggur. Diberkatilah ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu dan studimu. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan terus naik dan tidak menurun. Saat kau memegang segala perintah ketetapan dan melakukan dengan setia, maka kau akan terus berjalan di atas jalan raya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Kasih Bapa di dalam Yesus Al-Masih dan tuntunan Roh Kudus akan mengawal hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha, Mesias datang kali yang kedua. Dan semua yang dengan Tuhan katakan amin. Shabbat shalom.